Karena yang akan lebih dia perjuangkan dan yang dia bela adalah sebuah kesimpulan yang telah dia simpulkan di dalam hatinya yang sesuai dengan seleranya sebelum dia mencoba mempelajari kitabullah dan sunnah. Itunya duluan, udah dia simpulin duluan, baru kitabullah dan sunnah Rasul ini dia cari-cari buat benerin kesimpulannya gitu. Ahluz zaygh ya'khudhun al-mutasyabih wa yatrukun al-muhkam. Para orang-orang yang menyimpang sengaja memang mereka ngambil ayat-ayat yang sifatnya multitafsir dan berpaling dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya muhkam, ya, yang lebih spesifik, yang lebih jelas maknanya. Li'annahum yuridun al-fitnah, dikarenakan memang tujuan awal mereka mau menjadikan fitnah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, nahnu nastadillu bi kalamillah wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ngejual bahwasanya kita berdalil dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya, wa ya'khudun tarfan wa huwal mutasyabih, padahal cuma ngambil satu sisi doang, yang mutasyabihnya doang dari ayat-ayat dan hadis-hadis, dan pura-pura merem buta dari yang muhkam. Ya, nah ini orang-orang yang keliru banyaknya di dalam mencoba ketika mereka belajar dan mencoba memahami Islam ini, yang keliru nih akhirnya terkena syubhat. Ada dua macam nih, al-musyabbahun ala sinfain, orang-orang yang terjangkiti syubhat itu ada two types, ada dua tipe. Yang pertama, orang-orang yang pada dasarnya tulus mencari kebenaran, qadarullah belum dapat. Dapatnya dai-dai, ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada kekeliruan dan penyimpangan. Ustadz-ustadz ini atau dai-dai ini akan mengajarkan mereka dan meyakinkan mereka tentunya juga dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membenarkan penyimpangannya. Iya gak? Pasti dong. Mau ngomong firqah apa lagi? Mesti qala Allah qala Rasul. Semua firqah. Iya gak? Nah, tapi pada dasarnya tulus dia mencari kebenaran. Zain? As-sinf tsani, tipe yang kedua orang-orang yang terjangkiti syubhat adalah orang-orang yang emang pada dasarnya di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Tuh ada penyakit di dalam hatinya. Emang gak suka sama yang hak. Karena yang akan lebih dia perjuangkan dan yang dia bela adalah sebuah kesimpulan yang telah dia simpulkan di dalam hatinya yang sesuai dengan seleranya sebelum dia mencoba mempelajari kitabullah dan sunnah. Itunya duluan, udah dia simpulin duluan, baru kitabullah dan sunnah Rasul ini dia cari-cari buat benerin kesimpulannya gitu. Bukan membentuk kesimpulan, tapi emang mencari pembenaran kepada kesimpulan yang telah mereka buat. Nah ini yang tipe kedua ini nih yang sialan. Oke? Yang akhirnya menyesatkan. Tipe yang pertama, kalau mereka tulus pada dasarnya emang mencari kebenaran, qadarullah belum dapat, itu sooner or later nantinya dapat, insya Allah. Asal mereka tulus mencari kebenaran. Ini proses manusia mencapai kebenaran mesti melewati juga kekeliruan-kekeliruan, wajar gak? Tapi kita lahir langsung salafi? Enggak kan? Tapi apabila memang mereka tulus mencari kebenaran, maka sooner or later, cepat atau lambat, insya Allah mereka tersentuh hidayah dan lebih dekat kepada kebenaran. Ya, cuman yang kedua ini yang penyakit yang memang di hatinya terdapat penyakit awalnya. Allah berfirman tentang yang second type ini, yang tipe kedua ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Ialah zat yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, itulah yang sifatnya ummul kitab, yang menjadi patokan dari Alkitab, yakni tempat kembalinya kitab. Okay? Wa ukharu mutasyabihat. Di dalam kitab tersebut juga terdapat ayat-ayat yang lain yang sifatnya mutasyabihat, yakni yang sifatnya multitafsir. Ini bukan umul kitab. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygh. Adapun orang-orang yang memang pada dasarnya di hatinya emang terdapat penyimpangan, fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wilih. Emang terdapat di dalam hatinya penyimpangan, emang penyakitan hatena, oke? Hatinya penyakitan nih. Mereka sengaja emang ngincer-ngincernya ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat dengan tujuan untuk menjadikan fitnah. Ya, untuk menyeret takwilnya untuk membenarkan hawa nafsu mereka.